Halo everybody, ketemu lagi bareng Bayu di Malaysian GP part pertama. Kalau kalian dengar suara gua agak beda atau gua kedengaran agak capek, itu memang karena gua lagi capek. Tetapi karena kita udah telat 2 hari, kita harus recording dan semoga ini nggak panjang. Dan gua nggak berencana panjang-panjang sih, tapi ya udahlah ya, kita lihat aja nanti semampu apa gua bawel untuk part pertama ini. But anyway, gua mau ucapkan terima kasih dulu untuk Faisal Rizky, member premium gua satu ini yang paling loyal. Gua rasa lu udah jadi member bangkotan deh ya. Udah berapa bulan sih lu? Terima kasih atas kuacinya kemarin, uang jajan katanya. Tapi karena gue udah kadung di Sepang dan itu adalah akun Shopee-nya admin akun, dia juga nggak tahu gimana caranya ngirim ke gue dan gue juga nggak tahu gimana caranya ngambil. Jadi ya sebenarnya gue juga punya simpanan kuaci sendiri sih. Itu adalah tabungan kuaci gue selama 1 tahun. Kalau tahun lalu gue ala-ala princess yang kesana kesininya dibayarin, diantar jemput dan segala macam. Tahun ini gue harus nabung pakai kuaci gue dan itu puji Tuhan cukup. Jadi kan kemarin gue minta izin sama lu itu buat admin akun karena dia yang mengedit semua bawelan gua yang cuma 1 jam kalian denger itu aslinya sebenarnya 2 jam dan kalian bisa bayangkan dia ngeditnya berapa jam buat menghasilkan 1 jam dari gua bawel 2 jam. Tapi tadi dia minta izin sama gua untuk memakai kuaci yang lu kasih Faisal Rizky itu untuk beli harddisk. Kalau kalian adalah member bangkotan, kalian masih ingat ketika gua ngeluh soal lepi gua mati total? Pernah nggak sih? Nah itu lepinya gua kasih ke admin akun. Jadi dia juga nggak bilang bahwa itu lepi rusak lagi. Harddisknya, gua nggak tahu apa yang salah dengan harddisknya itu. Udah berapa kali ganti harddisk lu tau nggak? Makanya gua kasih dia, gua udah bingung ganti-ganti terus. Jadi akhirnya rusak lagi dan dia bilang ini harddisknya mesti diganti lagi. Jadi ya udahlah, dia izin ke gua bisa nggak ini dipakai untuk ganti harddisknya lepi. Jadi ya gua bilang ya pakai aja karena itu kan buat lu. Gua nggak tahu apakah udah sampai atau nggak karena itu kan akun Shopee dia. Gua nggak tahu cara belanjanya. But anyway, ngomongin soal Malaysian GP, Michelin turun dengan ban khusus dan alokasi khusus. Jadi ban belakang itu sama dengan Mandalika, sama dengan Phillip Island. Kalian tahu itu berarti ban khusus yang lebih tebal karkasnya. Ini sama dengan Red Bull Ring berarti. Itu yang pertama. Yang kedua, ban depannya juga lebih keras. Bahkan lebih keras dari Mandalika. Why? Karena ban yang tahun lalu, masih ingat ban tahun lalu itu kan komponya sama, soft, medium, hard. Tetapi karena tahun lalu itu ternyata panasnya luar biasa. Gua nggak ngerasa karena gua di VIP waktu itu. Itu katanya panasnya luar biasa. Sehingga Michelin itu memutuskan untuk menurunkan grade kompon ban. Jadi ban soft tahun lalu itu dihapus. Ban medium diturunkan grade-nya menjadi ban soft. Ban hard tahun lalu diturunkan grade-nya menjadi ban medium. Dan ban hard yang tahun ini itu dibuat khusus dengan kompon yang lebih keras lagi. Jadi Michelin berpikir udah cuacanya panas ditambah dengan aero yang luar biasa, itu mereka berpendapat bahwa butuh karkas yang lebih keras untuk bisa mengatasi ban cepat aus di sirkuit Sepang. Jadi jangan aneh ketika cuaca mendung kemarin, para rider itu pakai ban depan soft. Kenapa? Karena tahun lalu itu adalah ban medium. Aslinya itu sebenarnya ban medium yang diturunkan grade-nya jadi ban soft. Jadi karena ketika start mendung ya mereka pakai ban soft. Aslinya itu adalah ban medium. Nah sementara ada beberapa rider yang memakai ban medium yang adalah ban hard tahun lalu, yang itu memang bisa dipakai tapi harus dalam kondisi panas. Cuacanya harus panas, kecuali kalau lu punya KW1. Kalau lu punya KW2 itu lama panasnya. Contoh, lu kemarin itu pakai ban medium. Makanya dia susah banget di awal-awal balapan. Karena dia harus manasin bannya. Nah, kabar selanjutnya adalah setelah gua membahas nationality order di podcast Thai GP, kayaknya Langit Punya Sempua udah duluan hitung-hitungan. Gua sebenarnya berusaha berpikir, mungkin itu cuma kebetulan. Kenapa? Karena tiba-tiba jelang Valencia, nongollah itu badai Dana lengkap dengan banjir bandangnya. Badainya oke, mereka nggak masalah, tapi banjir bandangnya itu sama sekali nggak diperkirakan. Memang trek Valencia itu nggak terpengaruh karena temboknya tinggi, masalahnya adalah jalan masuk dan parkirannya itu rusak total. Jadi kalau mau dipaksakan acara di sana ya harus dibersihin dulu. Dan itu nggak akan murah karena kan itu lu harus sewa alat berat dan segala macam. Nah masalahnya adalah mendapatkan alat berat juga nggak gampang karena semuanya akan dipakai untuk membersihkan jalan-jalan di kota.
Jadi kalau lu mau dapatkan alat berat untuk bisa memprioritaskan sirkuit, ya lu harus bayar lebih mahal. Yang menjadi sasaran kritik dari para rider, terutama para rider Spanyol, terutama si Chulas Marc Marquez, itu adalah bahwa Valencia kekeh mau tetap menggelar balapan di sana. Bahkan dengan fakta bahwa sudah timbul korban jiwa 50 orang lebih. Waktu itu masih 50 orang lebih, masih sehari setelah kejadian. Jadi Marc Marquez bilang, sungguh tidak masuk akal kalau kita memaksa balapan di sana karena ini sedang berduka. Lagi ada bencana. Kok ya kita mau balapan di sana? Mulailah, sebenarnya bukan orang Italia sih yang komplain. Yang komplain itu justru orang Spanyol sendiri yang mungkin sudah beli tiket Valencia. Kebanyakan itu adalah fansnya dia sendiri sebenarnya. Sorry to say. Fansnya dia dan fansnya Jorge Martin. Karena orang-orang Italia nggak ada yang mau ke sana. Nah, alasannya orang-orang ini adalah itu kan cuma olahraga. Dan memang alasannya sirkuit Valencia waktu itu kekeh mau menggelar adalah untuk penggalangan dana bagi korban banjir bandangnya Valencia. Jadi Marc Marquez bilang gini loh, kalau lu mau nyumbang ya nyumbang aja, nggak usah pakai kedok penggalangan dana lah segala macam. Karena ya memang kita akan mendapatkan uang dari hasil penjualan tiket, tapi kan itu akan dikurangi dengan biaya perbaikan, biaya bersih-bersih. Yang sisa berapa untuk disumbangkan? Logika aja dipakai. Kurang lebihnya kayak gitulah. Dia ngamuk, emang ngamuk, beneran ngamuk. Sementara Pecco bilang, ya saya sih sebenarnya nggak mau balapan di sana karena menurut saya secara etik itu tidak benar. You know lah ya si Pecco, orangnya emang bener-bener lurus banget. Saya nggak setuju kalau kita mau balapan di sana. Sementara Jorge Martin, ya you know lah ya, Jorge Martin dia emang lagi kebelet banget pengen Jordan. Jadi dia bilang, terserah mau balapan di mana. Yang penting saya akan beradaptasi, tapi saya memang tidak setuju kalau kita harus balapan di Valencia. Nah, waktu itu Opa Espeleta, ketua DPRD tingkat pusat, memang sudah bilang, oke, saya mau tanggalnya tetap, tetapi lokasinya harus dipindah. Sebenarnya itu semua orang sudah yakin, oke 100% nggak bakal di Valencia. Tetapi setelah sprint race, tiba-tiba ketua FIM Jorge Viegas nongol dengan bilang bahwa kita akan tetap balapan di Valencia meskipun itu artinya harus memundurkan tanggal. Nah lo, jadi si Pecco yang alih-alih kesel dengan sprint race dia yang crash, dia malah bilang kalau memang kita harus balapan di Valencia, saya akan relakan gelar karena saya nggak mau balapan di sana. Marc Marquez somehow gue rasa dia kagum juga sih sama Pecco, berani loh dia bilang gue nggak mau balapan. Jadi Marc Marquez bilang, iya Pecco tegas soal itu dan saya mendukung. Karena bagi saya tidak benar kita mau balapan di sana. Seolah-olah tidak ada tempat lain kah? Saya bahkan sebenarnya tidak setuju kalau kita balapan di Spanyol. Karena ini adalah duka orang Spanyol. Nah, waktu itu ngomonglah si Carlos, anaknya Opa Espeleta. Jadi Carlos Espeleta bilang, kami memaksakan balapan di sana itu karena Valencia sudah bayar royalty host. Yang kedua karena itu alasan amal. Jadi Jorge Viegas bilang, mau bagaimanapun ceritanya kita akan tetap gelar di Valencia. Mau mundur tanggalnya kek, mau apa kek, tetap di Valencia. Itu karena Valencia sudah bayar royalty host. Jadi Jorge Viegas bilang satu-satunya yang membuat ini akan gagal adalah izin dari pemerintah. Karena kalau pemerintah bilang enggak, ya kita nggak bisa gelar di sana. Tapi kalau ada izin dari pemerintah, meskipun itu harus memundurkan tanggal dan kita harus balapan di bulan Desember sekalipun, kita akan tetap balapan di Valencia. Jadi Carlos Espeleta bilang, ya itu karena Valencia udah bayar royalty host dan sudah terlanjur jual tiket. Jadi kan orang pada mau minta refund nih, bener nggak? Dengan kondisi sirkuit rusak dan jadi tempat penampungan pengungsian sekarang, kalau memang mau dipaksa balapan di sana, jelas para pengungsi itu akan diusir dulu karena kan mereka mau bersih-bersih. Mereka juga harus bersihkan pedok, mereka harus mempersiapkan segala sesuatunya dan itu jelas butuh biaya. Tetapi sirkuit Valencia juga nggak mau rugi karena mereka udah terlanjur bayar royalty host. Akhirnya karena si Chulas Marc Marquez sang ketua geng, buset sudah lama gue nggak manggil dia ketua geng ya. Kapan terakhir kali kita menyebut dia ketua geng? Gue lupa. Tetapi karena sang ketua geng ini nggak mau, nah mulailah para rider Spanyol yang lain nggak setuju dengan Valencia. Yang setuju itu masih tetap Jorge Martin. Kalau Pecco banyak yang bilang gua nggak mau, si Jorge Martin bilang, ya saya juga nggak mau sih balapan di sana. Tapi kalau memang harus balapan di sana, ya saya akan beradaptasi karena saya akan berusaha selama itu masih ada peluang untuk Jordan. Kurang lebihnya kayak gitu karena udah gue bilang dia pengen banget Jordan. Nah yang ironisnya adalah justru para fansnya Jorge Martin, gue bisa bilang ini mirip-mirip
mirip-mirip fansnya Snack Taro sih. Jordan masih satu, tapi toksiknya minta ampun. Padahal mereka itu orang-orang Spanyol loh. Orang-orang Spanyol sendiri itu sampai bilang bahwa Peko itu sengaja bilang dia nggak mau balapan di Valencia itu karena dia pengen Sepang jadi double. Memang di hari Kamis itu ada wacana untuk bikin double Sepang, tapi itu langsung di drop sama Michelin. Kenapa? Karena udah gue bilang bannya ban khusus. Jadi Michelin itu nggak mampu untuk memproduksi ban khusus seperti itu untuk balapan yang sama kalau mau dibikin double. Ditambah lagi kan setelah penutupan itu akan ada tes pramusim, ditambah lagi bannya. Jadinya itu perlu amat sangat banyak ban khusus dan Michelin bilang no, kita nggak bisa. Jadi double Sepang itu sama sekali nggak ada di opsinya Michelin. Opsi yang pertama adalah Qatar dan Portimao. Tetapi pada dasarnya Valencia bilang nggak bisa kalau ke sana. Kami nggak bisa refund. Memang Valencia di situsnya bilang kami membuka opsi untuk refund bagi para pemegang tiket. Misalnya idilik, itu semuanya pasti mau refund. Kenapa? Karena kalau digelar di Qatar, siapa yang mau bayar pesawatnya ke sana? Kalau digelar di Portimao, oke, itu memang masih Eropa. Tapi itu kan alih-alih mau pergi ke sana orang lagi ngurus ini itu, ngapain kita pergi jauh-jauh ke Portugal cuman untuk nonton balapan pamungkas? Bener nggak? Itu kan biaya tambahan lagi. Opsi lain sebenarnya adalah Misano, tapi itu di drop langsung oleh Dorna. Kenapa? Karena Misano udah gelar 2 kali dan itu adalah kandangnya Peko. Itu memang beneran kandangnya Peko. Peko itu bahkan setiap sudut-sudutnya sebenarnya dia tahu. Kecuali kalau dia dapat ban apes dan dia crash ya. Tapi kalau dia nggak dapat ban apes, dia ada potensi untuk mengalahkan Martin di sana. Jadi Misano itu di drop karena dia juga udah gelar 2 kali. Bener nggak? Jadi kemarin diputuskanlah di Barcelona. Sebelum diputuskan gue udah bilang, nampaknya DPRD tingkat pusat sangat memaksakan untuk gimana caranya negara S ini tetap bisa memberikan dorongan dan support mental bagi calon Jordan mereka, Jorge Martin. Itulah kenapa sangat diusahakan untuk tetap menggelar balapan di Spanyol. 1, karena yang beli tiket Valencia masih bisa ke Barcelona. Kedua, nggak perlu refund tiket. Ketiga, karena itu adalah wilayahnya Jorge Martin. Terutama karena Barcelona itu kurang bersahabat sama Peko. Masih ingat tahun lalu dia kan crash. 2 tahun lalu juga kayaknya dia crash ya. Gue lupa. Kayaknya dia crash. Tahun ini dia akhirnya menang, tapi dia dapat bu di podium dan gak ada media yang membahas. Marc Marquez juga gak peduli dan itu masih jadi utang santan insannya sirkuit Barcelona dan publik ke TPS ke Peko Bagnaia ya. Jadi itu adalah alasan masuk akal untuk menggelar di Barcelona. Selain karena Marc Marquez dan Jorge Martin itu kuat di Barcelona. Sementara Enea dan Peko itu nggak kuat di sana. Peko baru menang kemarin. Tahun lalu ya Enea-nya crash cedera, Peko-nya kena lindes, untungnya nggak cedera. Jadi itu adalah sirkuit yang ada kemungkinan mereka berdua ini nggak bisa terlalu banyak ngomong menurut kertas. Sementara Marc Marquez dan Jorge Martin bisa dengan mudah memenangkan apa yang pengen mereka menangkan. Kurang lebihnya begitu di atas kertas. Kenapa? Karena Jorge Martin cuma butuh 2 poin untuk kunci gelar Jordan. Jadi dia bisa memenangkan gelar Jordannya di sprint race di atas kertas. Kalau dia menang, mau finish dimanapun Peko Bagnaia ya dia tetap kunci Jordan. Kalau dia finish kedua, yang penting Peko nggak menang, dia akan tetap kunci Jordan. Jadi sebenarnya itu akan menang mudah banget buat dia. Ada yang bilang 99,9% dia akan Jordan karena cuma butuh 2 poin untuk kunci gelar. Sementara gue masih bilang itu 90%, tapi semoga gue salah. Semoga gue salah. Masih 90%, 10%-nya adalah peluang Peko Bagnaia ya. But anyway, itu akan kita bahas di part kedua karena gue udah mulai capek. Kita belum ada membahas pabrikan bapuknya. So, kita mulailah dengan Honda. Pertama kita membahas soal Papa Yohan yang crash lagi, dan crash lagi. Jadi karena kemarin ada 2 kali balapan, sebenarnya Papa Yohan merasa dia bisa balapan dengan bagus kalau itu cuma 1 kali balapan. Jadi kalau misalnya nggak ada red flag, dia lumayan bagus. Terlepas fakta bahwa dia ngelindes kakinya Papa Pip. Jadi dia bilang, sebenarnya bikin saya sangat khawatir itu adalah karena saya menabrak Jack Miller ketika dia crash. Jadi dia ngelindes kakinya Jack Miller.
Dan setelah insiden kan Papa Pip nggak bangun-bangun. Jadi dia itu yang, aduh, apa gara-gara gue ya? Karena gue bener-bener tahu gue ngelindas dia. Jadi Papa Yohan bilang, sejujurnya saya amat sangat khawatir setelah red flag. Kenapa? Karena saya benar-benar menabrak Jack Miller. Jadi ketika saya melihat dia berjalan ke pit dengan kondisi, oh dia masih bisa berjalan, saya sempat datang ke pedok dia. Dia sebenarnya mau minta maaf kalau memang kenapa-kenapa kan Papa Pip. Tapi tahu nggak Papa Pip bilang apa? Ngapain lu kesini? Gue nggak kenapa-kenapa. Terus kaki gue aja mau memar. Udah sana. Kurang lebihnya kayak gitulah ya. Jadi dia bilang, ya karena saya melihat ini adalah Jack Miller seperti biasa, oh saya nggak terlalu khawatir. Karena ternyata memang kan kepalanya kebentur dan dia sempat pingsan. Tapi kalau dia udah ngomong selebor kayak gitu ya artinya dia normal. Gua nggak tahu apakah Mama Pip akan meminta Papa Pip untuk segera pensiun setelah kejadian itu atau gimana. Karena yang jelas itu kalau gue jadi Mama Pip itu luar biasa menakutkan sih kalau gue. Somehow gue rasa Mama Pip ini memang adalah wanita yang kuat mental. Lihat aja tatonya segitu banyak. Gak ada hubungan sih tato sama mental. Tapi dia nampaknya lebih tough. Dengan kondisi Papa Pip lama baru bisa sadar, dia lumayan tenang kalau menurut gue. Jadi Papa Yohan bilang setelah saya melihat, oh ini adalah Jack yang biasa, yang normal, saya mulai lega. Tetapi di balapan kedua, saya merasa tidak nyaman dengan motornya dan saya tidak bisa balapan dengan baik, jadinya saya crash. Ya udah, kayak gitu aja. Kita pindahlah ke Papa Angel yang mulai mengkritik motornya. Kenapa? Karena dia sudah 2 kali disalip oleh para Ducati yang crash. Jadi dia bilang, sejujurnya di Buriram itu saya sudah mulai nggak senang ketika Marc Marquez crash dan dia bisa menyalip saya. Tetapi di Sepang ini sudah keterlaluan kalau menurut saya. Karena kalau ada rider Ducati yang crash lalu dia rejoin, kalian akan tahu balapan itu akan seperti apa. Karena mereka begitu melewati saya di lintasan lurus, itu udah kayak roket. Seolah-olah mereka itu ada di planet lain dan saya jadi siput di situ. Jadi dia bilang ini ada yang perlu ditingkatkan dari motor kami. Itu masalah yang pertama. Yang kedua adalah overhead. Jadi dia bilang sangat sulit bagi saya untuk bisa berada di belakang rider lain. Terutama di awal balapan. Kan udah gue bilang dia pakai ban medium. Dia sebenarnya sudah cocok pakai ban medium untuk slipstream. Bannya bagus sebenarnya. Tapi yang masalah adalah mesinnya. Jadi dia bilang itu mesin panas sekali sampai kaki saya melepuh. Sudah kaki saya melepuh, firingnya panas, leher saya panas, helm saya panas, segala-galanya panas. Akhirnya ban depan juga naik suhunya, ban belakang juga naik suhunya. Saya sudah nggak ada grip. Jadi kalau satu kali slipstream selama 2 atau 3 tikungan, itu benar-benar luar biasa bencananya. Karena nggak ada yang bisa dilakukan. Jadi ini adalah PR kami untuk menyelesaikan masalah overhead di mesin kami. Karena tahun depan Buriram yang adalah juga sirkuit panas itu akan menjadi seri pembuka. Dan kalau kami tidak menyelesaikan masalah ini, kita nggak tahu nanti di Buriram akan jadi apa. Ya masuk di akal sih. Cuman masalahnya adalah Johan Zarco tidak mengalami masalah ini. Kan Papa Yohan DNF. Takaki Nakagami juga DNF karena dia bilang ada chattering dan dia akhirnya nggak bisa mengendalikan motornya. Johan Zarco justru tidak mengalami masalah ini. Dia justru senang dengan balapannya. Jadi dia bilang saya senang karena saya tidak melakukan kesalahan apapun selama balapan dan saya bisa memanfaatkan setiap potensi dari paket yang kami miliki. Saya sebenarnya pengen finish di top 10, tapi ya kami tidak bisa. Dan saya juga menjalani beberapa battle dan tidak ada masalah karena saya bisa menanggulangi battle-nya dan saya senang dengan battle itu. Sehingga menurut saya ini kita sudah ada di arah pengembangan yang benar dan saya juga senang bisa membawa pulang beberapa poin. Jadi kalau Papa Angel ada masalah overhead, Johan Zarco justru nggak ada masalah apa-apa. Ini yang menurut gue kok agak beda-beda ya reaksinya. Tapi ini sama dengan Aprilia. Nah, kita pindahlah ke Aprilia. Kali ini Aprilia menjadi pabrikan terbapuk kedua. Biasanya Yamaha, kali ini Aprilia. Kita bahas dulu pertama soal Papa Kembar. Papa Kembar kemarin berakhir dengan tangan melepuh. Jadi kalau Luca Marini kakinya yang melepuh, Papa Kembar tangannya yang melepuh. Jadi dia bilang, saya tidak bisa bernafas sama sekali. Itu mesinnya panas, treknya panas, segala-galanya panas dan saya susah berkonsentrasi. Jadi yang saya lakukan adalah bagaimana caranya supaya saya bertahan dan saya bisa finish. Karena saya sama sekali tidak bisa cepat kalau saya ada di belakang rider lain. Ya memang sebenarnya ini bisa diatasi kalau kualifikasi saya bisa lebih baik. Sayangnya saya juga nggak bisa lebih baik di kualifikasi. Sehingga karena saya start dari belakang, saya harus ngejar ke depan dan itu memang luar biasa sulitnya karena ini motor sangat jelek performanya kalau panas.
Papa Nina ya sama dengan Johan Sarko di Honda, nggak ada masalah. Jadi dia bilang, kami sudah membuat langkah maju dari sprint race karena di sprint race kami mempelajari apa yang kurang selama balapan sehingga itu bisa membuat kami melangkah maju dalam hal kecepatan di balapan panjang. Karena pada akhirnya kami menemukan ternyata itu masalahnya di pengereman sehingga kami melakukan beberapa perubahan setup dan itu ternyata berhasil untuk balapan panjang. Jadi saya senang karena saya berhasil melakukan battle di balapan. Ini yang menurut gue, apakah mereka beda setup apa gimana, gue nggak ngerti juga. Kalau Johan Sarko memang beda mesin sama Luca Marini karena dia kan pakai mesin standar spek C, sementara Luca Marini itu pakai mesin terbaru, jadi ya memang beda mesin. Tapi kalau kasusnya Aprilia menurut gue agak unik. Kenapa papa kembar itu mengalami masalah yang berbeda dengan Papa Nina padahal motornya persis sama. Nah, papa kembar ini sama dengan Raul Fernandez di Trackhouse, gak bisa bernafas. Jadi Raul Fernandez itu bilang, saya itu 4 lap terakhir sudah sama sekali nggak bisa apa-apa, I'm done. Ya sebenarnya startnya bagus, saya memang bisa tetap bersama dengan grup, dengan papa kembar, dengan Papa Nina, tetapi 4 lap terakhir itu luar biasa panasnya, itu sampai saya nggak bisa bernapas dengan leher saya, ngerti nggak? Itu kan kalau udara masukkan dari leher, itu udah udara panas di dalam. Jadi saya harus mengurangi kecepatan dan mundur ke belakang supaya saya bisa mendapatkan udara dan bisa bernafas. Dan saya sebenarnya sudah tidak bisa apa-apa lagi di 4 lap terakhir itu sama sekali. Yang penting finish deh, karena saya sama sekali sudah selesai, I'm done. Dan satu-satunya pikiran saya adalah bertahan untuk bisa finish karena saya menghormati tim. Jadi buat yang bilang itu kan faktanya selama balapan panas. Ya memang balapannya panas, treknya panas. Tapi kalau untuk ukurannya normalnya Sepang, itu nggak sepanas pas warm up. Yang warm up itu kalian bisa lihat rider tuh pada pakai ban medium saking panasnya, tahu nggak? Karena panasnya luar biasa. Itu baru hitungan panas versi Sepang. Kalau kemarin panasnya itu ya nggak terlalu panas sebenarnya. Itulah kenapa para rider pakai ban soft. Karena ketika mau start itu kan kalian udah lihat cuacanya adalah cloudy. Dan kalau kalian bisa bahasa Inggris, kalian bisa dengar komentator bilang ini sepertinya akan hujan dan kita harus mempersiapkan flag to flag. Jadi ketika red flag dan Quartararo harus ganti motor, komentator sempat bilang, nah ini kalau flag to flag, Quartararo nggak ada motor lagi nih, karena yang satu kan udah rusak. Karena kan cuma dia rider yang ikut restart setelah dia crash di red flag. Jadi waktu itu komentator bilang, ini kalau flag to flag, Quartararo nggak ada motor. Mari kita berharap bahwa hujan tidak datang. Artinya, ya memang panas sih panas, tapi nggak sepanas warm up. Oke, kita pindahlah ke Yamaha. Cepet ya, kita kelamaan bahas apa tadi ya? Barcelona kayaknya. Kita bahas dulu Papa Lucas. Papa Lucas bilang, sebenarnya ini adalah balapan yang bagus kalau menurut saya karena ini adalah finish terbaik saya sepanjang musim. Senang dia finish P8. Jadi sebenarnya dia itu jauh lebih bagus di balapan pertama sebelum red flag. Karena dia sempat battle sama Marc Marquez. Tapi karena di red flag jadinya dia harus restart lagi. Ya pada akhirnya dia tetap senang juga karena ini adalah hasil terbaik dia sepanjang musim ini bersama Yamaha. Karena biasanya dia kesulitan dengan traksi dan grip, tapi kemarin di Sepang dia bilang saya lumayan bagus traksinya, cuman memang ya saya perlu meningkatkan manajemen ban. Nah kemarin memang Yamaha buka mesin baru, jadi sejak hari Jumat sebenarnya Quartararo cuman pakai beberapa lap karena dia nggak suka, Papa Lucas yang pakai lebih banyak. Jadi Snectaro kemarin itu turun dengan motor cadangannya dengan ban medium bekas. Jadi kalau kalian lihat dia pakai ban medium itu karena dia sudah nggak punya ban soft tersisa. Jadi kan ban soft yang dia pakai di balapan pertama itu kan rusak dengan motornya. Jadi mau nggak mau dia pakai motor cadangan kedua yang bekas dia pakai kualifikasi. Ya mungkin itu kalau udah aus-aus ya sama dengan ban soft kali ya, karena kan udah setengah pakai, bener nggak sih? Jadi sensasinya agak-agak sedikit ke ban soft karena itu adalah ban medium yang sudah pernah dipakai di kualifikasi beberapa lap. Jadi dia bilang saya itu balapan di restart kedua itu pakai motor cadangan dengan ban medium bekas dan sisa dari kualifikasi yang mana sebenarnya saya nggak terlalu suka. Tapi ya karena nggak ada ban lain yang tersisa ya itu yang dipakai. Daripada dia pakai ban medium baru, mending dia pakai ban medium bekas karena udah nggak ada ban soft. Jadi dia bilang ya sebenarnya nggak terlalu buruk, cuman saya tetap nggak bisa mengejar rider di depan saya. Secara keseluruhan akhir pekan ini sangat bagus untuk saya. Jadi menurut gosip berhembus sepoi-sepoi, mesin V4-nya Yamaha itu akan mulai dites bulan Desember. Itu akan mulai dites oleh Papa Willow sama Kaisar Dovizioso.
Dan Augusto Fernandez gosipnya akan segera pengumuman untuk menjadi test ridernya Yamaha untuk mode balapan. Karena kan Dovizioso nggak mau ambil wildcard, sementara Papa Willow ya in case nanti dia cedera lah apalah gitu. Jadi Augusto Fernandez katanya akan pengumuman untuk menjadi test ridernya Yamaha untuk versi mode balapan. Oke, itu aja podcast kita kali ini. See you next part guys. Bye bye.